setiap 6 bulan itu kita ikut pameran di luar negeri karena saya marketing ekspornya ya commerce manager ya waktu itu. Jadi memang sekali event itu kita mendapatkan banyak sekali order. Kalau kita hitung mungkin ordernya itu bisa sampai 2M gitu ya, langsung dapat PO. Karena orang-orang yang datang ke pameran yang di luar negeri itu biasanya memang orang-orang buyer yang mencari barang. Ketika di perusahaan company besar ya, perusahaan asing itu memang kita selalu intens ya menawarkan kapasitas produksi kita ke buyer. Sekali naruh order itu langsung untuk berapa kontainer, 75 kontainer, 100 kontainer gitu dalam beberapa 4 bulan misalnya seperti itu. Jadi memang intens menawarkan sehingga kita dapat order yang segitu banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andayani. Saya berusia 55 tahun. Saya lokasi di Malang. Saat ini saya adalah direktur dari Madani Export Academy. Perkenalkan, nama saya Firas Aprianto, biasa dipanggil Firas. Saat ini saya berusia 28 tahun. Di Madani Export Academy, saya selaku co-founder sekaligus general manager. Jadi pertama memang saya profesional bekerja di sebuah perusahaan di dalam negeri, kemudian hijrah sampai ke luar negeri, juga di beberapa tempat yang di luar kota Malang. Saya sebagai commerce manager dan marketing ekspor kebetulan, sehingga saya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang prosedur ekspor, tentang masalah-masalah yang timbul atau yang menjadi isu di dalam kegiatan ekspor. Dari situ saya sudah mulai sambil bekerja itu sudah diminta untuk mengajar di beberapa BUMN, swasta, bahkan di kementerian gitu ya. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus membuat satu lembaga sendiri supaya saya bisa mengadopsi dari beberapa pertanyaan peserta atau kelemahan-kelemahan peserta di dalam membuat satu sistem pembelajaran yang memang benar-benar terapan, memang benar-benar dipraktekkan oleh mereka. Sehingga hasilnya nyata gitu. Dari itu saya bertemu dengan Mas Firas, saya membuat satu lembaga pelatihan dan pendampingan khusus untuk ekspor, namanya Madani Export Academy. Nah di situ pembelajarannya memang agak sedikit berbeda karena disusun berdasarkan pengalaman saya menghadapi berbagai peserta. Banyak dari eksportir kita, baik yang pemula maupun yang berpengalaman gitu ya, banyak kesalahan ternyata yang menyebabkan banyak barang tertahan di negara tujuan atau juga belum diberangkatkan juga barang tertahan mungkin karena dokumennya kurang lengkap atau bermasalah gitu ya. Sehingga kami mendampingi untuk mendalami pengetahuan atau ilmu dari ekspor itu sendiri. Karena apa? Karena ini penting untuk mempercepat akselerasi aktivitas bisnisnya. Sekaligus juga untuk mengurangi atau mitigasi resiko yang ada ketika terjadi kesalahan-kesalahan atau mungkin nanti pelanggaran hukum gitu ya yang terjadi nantinya. Kami mendampinginya secara kelas. Ini sifatnya ada yang offline, ada juga yang online. Sebelumnya saya pernah bekerja secara profesional di perusahaan konsultan bisnis manajemen di 3 tempat perusahaan yang berbeda. Saya melihat dan mempelajari secara langsung bagaimana usaha mikro bekerja, bagaimana usaha kecil menengah bekerja. Jadi di bisnis itu memiliki 5 fase. Yang pertama adalah starting, lebih ke product fit ya, product market fit kalau untuk orientasinya. Yang kedua, fase kedua adalah profiting, bagaimana yang tadinya mungkin lebih banyak promo di awal, gimana cara mengoptimasi profitnya. Yang ketiga adalah systemizing. Systemizing ini biasanya perusahaan sudah mulai aware dan juga melaksanakan sistemasi dari sisi SOP, dari sisi struktur kerjaan dan sebagainya, sekaligus building tim, membangun tim. Lalu yang keempat di fase ekspansi. Ini sudah mulai buka cabang, sudah mulai membuka investor, dan yang terakhir adalah sustainable. Sudah bagaimana caranya agar perusahaan ini bisa jangka panjang. Nah, dari pengalaman saya di 3 perusahaan itu, saya sudah mempelajari dari sampai tahap ketiga, yaitu bagaimana caranya agar sistem bisnis dan juga building tim itu efektif dan efisien. Namun ada fase selanjutnya yang belum saya pelajari dan juga belum saya temui bagaimana caranya dan juga strateginya. Sehingga saya bertemu dengan Ibu Yuli, melihat potensi itu
potensi bagaimana caranya UMKM maupun UKM Indonesia ini bisa ekspansi. Mungkin terkendala ekspansi di lokal banyak dari sisi perizinan, dari sisi mungkin nanti modalnya cukup besar gitu ya, dari sisi, karena juga harus menambah karyawan, produksinya juga. Tapi dengan kita level up-nya ekspansi ke luar negeri, itu lebih efisien menurut saya dari sisi potensinya. Karena tidak perlu orang tambahan untuk bisa membuka di sana. Karena kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan setempat atau dengan buyer, baik itu perorangan maupun perusahaan gitu. Sehingga di sini saya menawarkan ke Bu Yuli untuk membuat Madani Export Academy agar membantu para UMKM maupun UKM, bahkan yang sifatnya perorangan yaitu trader, untuk bisa ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Kalau saya simpulkan, saya summary dari beberapa kali pelatihan ya, mulai sejak tahun 2015 sampai sekarang nanti, saya melihat kesalahan terbesarnya itu adalah penentuan harga jual. Jadi menentukan harga jual itu kadang-kadang tidak melihat komponen-komponen apa yang timbul transaksi itu gitu, yang tidak terpikirkan. Jadi mereka ekspor kadang-kadang menggerus dari profitnya, atau karena tidak mengetahui komponen apa saja. Hampir seluruh peserta tanya, gimana Bu Yuli cara menentukan harga jualnya? Bagaimana kalau saya dapat dari, yang dia tahu adalah dapat barangnya, profitnya, tapi dia nggak tahu biaya lain-lain. Nah itu penting sekali untuk dipahami untuk para pemula ataupun yang masih baru, mungkin ya learning by doing ya, ada beberapa kesalahan-kesalahan gitu. Jadi untuk terkait portofolio atau klien kami ya, mungkin peserta kelas juga. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa kami ceritakan, yaitu kami sedang mendampingi perusahaan yang ada di Surabaya. Jadi perusahaan FMCG ingin ekspansi ke negara Malaysia. Jadi sebelumnya kami in-house training ke mereka, dan akhirnya kami ada potensi buyer di Malaysia, karena juga salah satu koneksi atau relasi dari Ibu Yuli juga. Akhirnya kami pertemukan, fasilitasi. Di sini masih proses negosiasi. Jadi untuk dealnya masih on proses gitu. Jadi kalau ekspor ini sebenarnya langkahnya dikelompokkan menjadi 3 ya secara umum ya. 3 aktivitas, yaitu pre-clearance, on-clearance, dan post-clearance. Untuk pre-clearance sendiri yang paling pertama yaitu kita supply barangnya. Itu kita menentukan produk apa yang ingin kita ekspor. Karena ada banyak pertanyaan, kita bayar dulu atau supplier dulu gitu. Kalau dari kami merekomendasikannya selalu supplier dulu, karena dengan kita memiliki barang lebih mudah untuk penawarannya. Jadi kita cari supplier yang tentunya amanah ya, berintegritas juga, sehingga nanti ketika kita dealing atau negosiasi dengan buyer, itu dari pihak suppliernya bisa memenuhi apa yang diinginkan, itu ya, yang sesuai dengan disepakati di awal. Pertama yang perlu dipastikan adalah dari sisi produknya, dari sisi kuantitinya, berapa banyak yang bisa disuplai, karena khawatirnya nanti ketika ada demand tinggi dari pihak buyer, dari pihak kita supplier itu belum mampu untuk mensuplai itu, jadi nanti menjadi masalah juga. Yang kedua dari sisi quality, produk quality-nya, karena banyak isu ya negara luar terhadap Indonesia bahwa kita kredibilitas terkait quality produknya kadang labil atau lemah gitu ya, karena kadang dari sisi buyer meminta kualifikasi barang yang ukurannya 6 cm katakanlah ya. Ternyata kita mensuplai barangnya itu ada yang 6 cm, ada yang 5 cm, ada yang lebih dari itu gitu. Jadi trust buyer kepada kita akhirnya dipertanyakan dan akhirnya tidak jadi deal gitu. Ataupun deal pun karena mungkin terlanjur akhirnya tidak repeat order. Selain itu kita juga perlu menetapkan HS code atau harmonized system code. Jadi itu adalah angka kode yang digunakan di sistem perdagangan internasional. Jadi menyamakan persepsi antara barang yang ingin kita jual dengan buyer nanti menerima barangnya apakah sesuai dengan speknya atau sesuai dengan produknya atau tidak. Dan ini juga bermanfaat agar kita bisa mengetahui apakah barang tersebut itu masuk ke dalam barang yang termasuk larangan dan terbatas, atau juga kita bisa menentukan dan mengetahui barang itu apakah ada bea masuknya di negara tersebut dari sisi pajaknya juga gitu, sehingga kita ketika set harga jual, ketika kita menawarkan dan juga aktivitas ketika
barang turun di negara tersebut tidak ada terkendala gitu. Lalu yang kedua, setelah kita menentukan barangnya, baru kita mengurus legalitas izin usaha, yaitu NIB. NIB juga include sudah termasuk NPWP. Lalu ada juga badan perusahaan kita, entah itu sifatnya PT perorangan, PT perseroan, ataupun CV, koperasi pun juga bisa. Lalu juga ada sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan produknya. Seperti misalkan kalau kita perizinannya, misalkan seperti ikan, jadi kita perlu mendapatkan surat izin dari Kementerian Perikanan. Kalau misalkan terkait perkebunan, berarti kita ke Kementerian Pertanian. Lalu ada juga mungkin secara opsional, yaitu SKA, surat keterangan asal, atau bisa disebut Certificate Origin ya, atau COO. Jadi ini merupakan dokumen tambahan sebenarnya untuk bisa kita gunakan barangkali ada perjanjian perdagangan antar negara, let's say Indonesia dengan pihak Jepang gitu ya. Jadi ada barang-barang yang itu ketika ada COO-nya atau ada perjanjian kerjasama perdagangan itu ada bebas biaya masuk. Jadi kita perlu mengetahui itu agar lebih murah, agar lebih kompetitif juga ketika kita menjualkan barang ke negara tujuan. Ya, biasanya kalau eksportir pemula itu memang yang pertama tadi ya, masalah kerjasama dengan suppliernya, mencari mitra tidak sembarangan. Jadi carilah mitra yang benar-benar punya integritas dalam penyediaan barang yang akan kita jual. Nah, kerjasama dengan mitra ini mesti menjadi pertanyaan, bagaimana cara bekerja sama dengan baik. Jadi harus membuat MOU yang jelas, kita belinya ke supplier itu seperti apa. Karena pembelian kepada buyer itu kan juga macam-macam. Jadi kita harus cari mitra, sebenarnya buyer itu suka bermitra kepada supplier yang sudah punya banyak sertifikasi. Artinya produknya itu sudah siap untuk ke pasar internasional itu memenuhi persyaratan gitu. Yang sering kan mundur ketika ngelihat ada satu persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhin, rata-rata suppliernya nggak mampu untuk mengurus atau tidak mau mengurus, sehingga nanti kita yang tidak punya barang ini ikut mundur juga. Jadi carilah mitra kerja, supplier yang benar-benar tidak sembarangan, tetapi harus dilihat semuanya apa yang dikatakan Mas Firas. Jadi mulai produknya, mutunya, supply ability-nya seperti apa. Itu yang pertama, kekuatan kita. Banyak peserta yang selalu bertanya seperti itu. Karena belum punya barang ya. Kalau punya barang aman gitu ya. Kalau punya barang sendiri. Banyak kesalahan karena mereka tidak melihat regulasi. Jadi ekspor itu sebenarnya perpindahan barang dari dalam negeri ke luar negeri yang tercatat di kepabeanan. Ingat bahwa kita ini harus tercatat. Jadi kalau barang dibawa sendiri, di hand carry istilahnya itu masih belum bisa dikatakan ekspor. Harus tercatat. Nah, prosedur kepabeanannya itu yang kadang-kadang banyak yang tidak memahami. Mereka melakukan ekspor itu kadang-kadang pakai jasa misalnya, sehingga tidak mengetahui banget apa sih prosedur yang harus saya lewati, harus bagaimana. Itu banyak sekali. Dokumen-dokumen, bikin dokumen yang vital aja berantakan gitu. Masih nggak tahu poin-poin apa yang harus masuk. Sehingga pemahaman tentang dokumen itu penting sekali untuk dipelajari. Jadi kalau ditanya biasanya peserta saya dokumen ekspor itu apa? Dia akan menyebutkan NIB, itu legalitas ekspor, legalitas badan usaha gitu. Ada dokumen utama, ada dokumen pendukung. Nah, dokumen utama ekspor itu adalah dokumen yang mengikuti barang sehingga buyernya nanti bisa ngambil barang itu di kapal yang sedang mengirim itu gitu. Jadi ada di kapalnya. Jadi itu namanya dokumen utama atau shipping dokumen. Nah, ini yang harus diketahui karena ini menjadi modal utama untuk transaksinya ini berjalan dengan lancar. Kemudian dokumen pendukungnya atau pelengkap. Bisa saja karena produknya sehingga diperlukan dokumen khusus atau dokumen tertentu yang mempersyaratkan barang itu bisa keluar atau bisa masuk di dalam negerinya gitu. Nah, itu dokumen-dokumen itu banyak sekali jenisnya. Tergantung apa yang kita akan ekspor. Kemudian regulasinya. Nah, ini menjadi fatal sekali. Karena tiba-tiba kaget ketika buyernya minta ini. Padahal kita sudah bisa tahu untuk produk A, ikan misalnya, regulasinya apa gitu. Dokumen apa saja yang harus disiapkan. Kita akan berikan pemahamannya dan praktek. Ya, jadi kami pelatihannya itu tidak hanya teori, mereka tahu oh ini dokumen, tapi kita beri contohnya dan mereka wajib membuat dokumen itu walaupun itu simulasi belum ada barangnya atau berdasarkan barang yang mereka miliki, wajib.
karena nanti yang bertugas sebagai trainer yaitu Ibu Yuli langsung untuk mengajar. Beliau berpengalaman selama 20 tahun lebih sebagai eksportir. Jadi kami menghadirkan juga studi kasus yang selama ini Bu Yuli hadapi. Jadi tidak hanya secara teori saja, tapi juga akan mempelajari secara langsung bagaimana realnya di lapangan ketika bertemu dengan buyer, bagaimana dengan pengurusan dokumennya, bagaimana yang lebih efektif dan efisien begitu. Jadi tidak hanya sekedar teori, karena teori mungkin bisa diakses dimanapun ya, tapi terkait studi kasus langsung, ini spesial Bu Yuli langsung yang akan menyampaikan. Ya, sebenarnya kan ekspor kita ini kalau setiap pelaku usaha bisa sampai ekspor itu juga bisa membawa nama bangsa ke kancah internasional ya. Jadi kita menjadi supplier terbesar misalnya di seluruh dunia untuk aneka produk misalnya gitu. Itu sih harapannya. Dan ternyata ketika kita kemarin itu buka kelas ya, dan saya memang lihat setiap bertemu itu antusias untuk belajar ekspor tuh banyak sekali. Nah, itu tinggal dieksekusi saja. Harapannya semakin banyak eksportir baru ataupun eksportir lama untuk mencoba dulu. Jadi mungkin ada yang mitosnya ekspor itu untungnya banyak dan sebagainya. Nanti akan belajar learning by doing, faktanya seperti apa. Tapi itu menjadi harapan baru karena sekarang perdagangan internasional itu terbuka lebar, aksesnya mudah, artinya komunikasi dengan buyer kan sudah lewat digital ya. Jadi aksesnya pun minimal, tetapi jangkauan pasarnya itu jauh lebih luas gitu. Itu harapan saya, mudah-mudahan eksportir barunya tercetak lebih banyak lagi, membawa nama bangsa Indonesia semakin lebih dikenal. Jadi di MEA ini yang pertama mereka keluar itu ada output yang mereka hasilkan, mulai dari tools, mulai membuat marketingnya, sampai negosiasinya, bagaimana korespondensinya, mencari buyernya, sampai dia benar-benar sampai prosedur sehingga mengirimnya. Sehingga keluar itu banyak sih peserta yang mengatakan bahwa ini benar-benar jadi eksportir loh Bu, keluar dari kelas gitu. Jadi memang kami mengadopsi yang baik, kita jadikan satu, yang membuat peserta itu boring kita tidak lakukan, tapi kita lebih pada kebutuhan peserta. Jadi dari pertanyaan peserta beberapa tahun itu saya catat menjadi satu skema yang memang ini diperlukan oleh peserta. Karena pertanyaannya hampir tanya tentang ini, tanya tentang ini, tanya tentang ini. Jadi itu diperdalam banget di dalam Madani Export Academy gitu. Jadi pertanyaan yang secara umum yang sudah selalu ditanyakan oleh eksportir baru itu kita akan jelaskan lebih rinci dan kenapa harus begitu gitu. Jadi memang workshop kami memang berbeda dan intens sekali dari segi waktu, dari segi tugas, dari segi kedisiplinan juga. Kalau saya mulai dulu role model saya ayah saya. Jadi prinsip hidupnya adalah jujur. Jadi ya pertama, yang kedua baiklah kepada orang, nggak ada niatan untuk mencelakai atau ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang gitu aja sih, sederhana aja. Ya belajar menjadi baik walaupun tidak semua kelihatan baik ya, tetapi ya belajar berproses terus. Apakah hari ini jauh lebih baik daripada kemarin? Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.